Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok kapitalisme ingin mempresentasikan hasil presentasi diskusi kami yang berjudul laporan evaluasi sistem manajemen kinerja dari PT Titan Infra Energi. Nah, kelompok kapitalisme ini sendiri memiliki 5 anggota, diantaranya Permadi Bagus Arianto, Rias Rashid, Audia Alifah, Haidar Abiu, dan Putri Vanessa. Oke, langsung saja kita ke bagian pertama, yaitu identitas organisasi. Nah, nama dari organisasi ini sendiri adalah PT Titan Infra Energi, yang dimana lokasinya berada di Geraha Anabatik, Jalan Sayantia Boulevard, Kavling U2, Sumarekon Serpong, Curug Senggareng, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Nah, organisasi ini bergerak pada bidang bisnis pengadaan sumber daya energi batubara dan layanan infrastruktur. Jumlah karyawannya sendiri terdiri dari sekitar kurang lebih 900 orang. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada visi dan misi dari perusahaan. Visinya adalah diakui sebagai perusahaan pilihan di kawasan ini karena kompetensi yang terintegritas pada sumber daya energi batubara dan layanan infrastruktur di Indonesia. Dengan misi melakukan aktivitas layanan infrastruktur energi batubara yang terintegrasi end-to-end, mulai dari penambangan, pengangkutan sistematis, dan pemurnian kualitas, manajemen pelabuhan, pemasaran, hingga pengiriman, untuk memastikan kepuasan pelanggan dan kemakmuran pemangku kepentingan perusahaan kami sambil berkontribusi pada ekonomi lokal dan nasional. Oke. Jadi profil singkatnya, PT Titan Infra Energi ini sendiri merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2005, yang dimana perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan, infrastruktur energi, dan logistik, yang berfokus untuk mengembangkan infrastruktur penunjang kegiatan pertambangan batubara yang menjadi bisnis intinya. Selanjutnya, untuk proses pengambilan datanya tersebut, kami menggunakan metode pengambilan data, wawancara, dan studi dokumen, yang dimana sumber informasinya ini kami dapatkan dari Ibu Yanti, dimana Ibu ini merupakan staf HRD di PT Servo Lintas Raya, yang merupakan anak perusahaan langsung dari PT Titan Infra Energi. Untuk waktunya sendiri, kami mewawancarai Ibu Yanti itu di hari Selasa tanggal 24 Juni 2022 di kediaman Ibu Yanti. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya, yaitu ada implementasi sistem manajemen kinerjanya, yang dimana yang pertamanya ada siklus atau tahapan yang diberlakukan oleh perusahaan ini. Nah, perusahaan ini tuh menerapkan yang pertama proses recruitment, yang dimana departemen user atau departemen yang membutuhkan karyawan memberitahu kepada departemen HRD dengan mengirimkan IRF atau Employee Request Form, dan kemudian akan dicarikan kandidatnya oleh departemen HR. Lalu, departemen yang membutuhkan juga bisa langsung memberikan calon kandidat karyawan yang memenuhi kriteria atau kebutuhan perusahaan kepada HRD. Nah, setelah kandidat terpilih melalui IRF HRD atau langsung dari departemen yang membutuhkan, kandidat tersebut akan ditelepon langsung untuk melakukan interview. Setelah lulus dari interview, akan dilanjutkan dengan psikotes. Setelah psikotes dilakukan, dilanjutkan dengan MCU atau medical check-up. Lalu setelah semua tesnya lolos, akan dilakukan interview final untuk menentukan jabatan tertentu, harus menghadirkan direktur sebagai salah satu interviewernya. Nah, lalu pada tahapan yang kedua itu ada training, yang dimana training ini terdapat beberapa training yang nanti akan diberikan oleh perusahaan kepada calon-calon karyawan yang ingin bekerja di PT ini. Nah, trainingnya itu terdiri dari training pengawas operasional, training remunerisasi, lalu training housekeeping, training K3, terus training untuk penanggulangan debu di jalan maupun debu di batubaranya. Lalu seluruh karyawan itu nanti bakal diwajibkan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Bahkan operator nanti juga harus memiliki surat izin untuk mengoperatorkan atau mengoperasikan, yang nanti dapat didapatkan melalui pelatihan yang diberikan. Lalu untuk tahapan yang ketiga, di sini perusahaan ada yang namanya planning, yang dimana planningnya ini nanti ada beberapa target program kerja yang akan disusun oleh perusahaan. Salah satunya adalah target produksi. Pada tahun 2022 ini, perusahaan menargetkan produksi batubara sebanyak 18 juta ton, yang dimana penyusunan program kerjanya nanti dilakukan berdasarkan rapat koordinasi antar departemen yang bersangkutan. Misalnya terkait target produksi, maka tim lapangan
yang akan menentukan targetnya. Lalu pada tahapan yang berikutnya ada yang namanya monitoring. Nah, di monitoring ini nanti ada pengawasan langsung setiap harinya oleh tim pengawas di masing-masing area. Setiap minggu juga akan dilakukan meeting weekly oleh masing-masing departemen yang difungsikan untuk meninjau progresivitas program kerja dan target produksi oleh setiap karyawan itu udah sampai mana. Lalu pada tahapan selanjutnya itu yang terakhir ada rating. Rating ini nanti penilaian kinerja karyawan yang akan dilakukan secara menyeluruh sebanyak 1 tahun sekali. Dan nanti seluruh pegawai akan diminta mengisi form penilaian kinerja untuk dirinya dan atasan. Lalu form tersebut akan diserahkan ke atasan untuk di-approve atau direvisi oleh atasannya yang kemudian akan menjadi penilaian final yang juga melibatkan Departemen HR. Oke, selanjutnya di sini kami melampirkan contoh form penilaian kerja yang dimiliki oleh PT Titan Infra Energi ini sendiri. Nah, selanjutnya di poin yang ketiga itu ada rater. Nah, siapa aja sih yang bisa menjadi rater di perusahaan ini? Yang melakukan penilaian atau bisa menjadi rater di perusahaan ini itu adalah atasan atau supervisornya langsung dari karyawan dengan selalu melihat kinerja dari karyawannya itu sendiri setiap hari. Nah, lalu lanjutkan ke poin keempat. Poin keempat ini merupakan sistem penilaian akhir. Gimana sih sistem penilaian akhirnya dari perusahaan ini? Nah, nantinya seluruh pegawai itu akan diminta mengisi form penilaian kinerja yang dirinya dan atasan. Lalu form tersebut akan diserahkan ke atasan untuk di-approve atau direvisi oleh atasannya, kemudian akan menjadi penilaian final yang nanti juga akan melibatkan Departemen HR. Nah, setelah dilakukan penilaian final, form penilaian akan dimasukkan dalam database bersamaan dengan form coaching counseling mentoring. Oke, selanjutnya di sini ada poin kelima yaitu pembobotan. Nah, untuk pembobotannya sendiri perusahaan ini penilaian kinerjanya dilakukan dengan rating scale verbally yang dimana antara lain IS atau istimewa, BS atau baik sekali, BA atau baik, dan KR itu kurang. Nah, poin selanjutnya di sini ada kekonsistenan dan kesesuaian siklus dari perusahaan ini. Nah, sistem manajemen kinerja yang telah diimplementasikan oleh perusahaan ini tuh konsisten nggak sih? Terus apakah tepat sesuai dengan siklus? Sesuai dengan hasil wawancara yang kami lakukan oleh narasumber, manajemen kinerja dari perusahaan itu sebenarnya sudah cukup efektif. Namun masih sangat perlu dikembangkan lagi, terutama dalam hal controlling. Hal ini dikarenakan terlalu luasnya area pengerjaan sehingga menyebabkan perusahaan itu cukup kesulitan untuk mengontrol tiap-tiap karyawan pada departemennya. Namun sejauh ini hasil dari penilaiannya sudah cukup memuaskan karena perusahaan selalu berusaha untuk menempatkan tim pengawasan di setiap sisi area pekerjaan. Penilaian kinerja ini selalu rutin dilakukan setiap setahun sekali. Nah, pada poin selanjutnya yaitu ada pengaruh hasil kinerja. Nah, hasil kinerjanya itu bakal berpengaruh pada apa sih? Sesuai dari wawancara yang telah dilakukan, hasil kinerja karyawan itu nanti akan berpengaruh pada diri karyawan itu sendiri, terkait dengan gaji, bonus, dan sebagainya. Nah, nanti apabila karyawan tersebut sudah memenuhi target dan tidak ada pelanggaran, maka karyawan tersebut akan mendapatkan kenaikan gaji atau bonus yang dalam hal ini juga mempengaruhi pada motivasi kerja karyawan. Oke, pada poin selanjutnya itu ada evaluasi. Nah, gimana sih perusahaan itu melakukan evaluasi kinerja karyawannya? Evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan itu ketika departemen melakukan meeting weekly untuk melaporkan pekerjaan selama seminggu sehingga dapat melihat apakah ada kinerja karyawan yang mendapatkan penurunan, tidak tertib, bolos, melakukan pelanggaran ataupun sebagainya. Nah, karyawan yang mengalami penurunan kinerja akan diberikan coaching counseling mentoring atau CCM oleh perusahaan yang apabila CCM tidak memberikan dampak kenaikan kinerja, maka karyawan selanjutnya akan diberikan 3 kali surat peringatan secara bertahap sebelum akhirnya diberikan sanksi oleh perusahaan yang tertinggi yaitu di PHK. Nah, pada poin yang terakhir di sini ada sistem penilaian. Untuk sistem penilaian ini sendiri, seluruh form itu nanti akan dimasukkan ke dalam database yang kemudian akan dikombine dengan coaching counseling mentoringnya. Karyawan yang mengalami penurunan kinerja akan diberikan coaching counseling mentoring oleh perusahaan sehingga dengan dimasukkannya form penilaian dalam database perusahaan dapat melihat mana saja karyawan yang tidak pernah mendapatkan coaching counseling mentoring atau dengan kata lain memiliki kinerja yang selalu baik. Oke. Analisis sistem manajemen kinerja.
Yang pertama ada siklus atau tahapan. PT Titan Infra Energi sudah melakukan siklus atau tahapan sistem manajemen kinerja yang tepat. Seperti yang didefinisikan oleh William Deming dalam Widodo 2020, proses manajemen kinerja terdiri dari plan, kemudian ada act, yang kemudian ada monitor, dan yang terakhir ada review. Plan yaitu memutuskan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Kemudian ada act yaitu melaksanakan pekerjaan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana tersebut. Selanjutnya ada monitor yaitu pengawasan langsung setiap harinya oleh tim pengawas masing-masing area dan juga mengukur serta menilai hasil kemajuan target perusahaan. Dan yang terakhir ada review yaitu menilai dan mempertimbangkan apa yang telah dilakukan dan juga memberikan tindakan korektif yang diperlukan apabila kinerja tidak sesuai dengan rencana. Analisis sistem manajemen kinerja selanjutnya ada form penilaian. PT Titan Infra Energi masih menggunakan satu form yang digunakan untuk menilai kinerja seluruh karyawannya. Menurut Aguinis 2012, komponen utama dalam form penilaian adalah yang pertama, informasi dasar karyawan, selanjutnya ada akuntabilitas, tujuan dan standar penilaian, selanjutnya ada kompetensi dan indikator keterampilan, selanjutnya ada prestasi dan kontribusi utama, selanjutnya ada masukan dari stakeholders, selanjutnya ada komentar karyawan, dan yang terakhir ada tanda tangan. Form penilaian oleh PT Titan Infra Energi belum menggunakan komentar karyawan sebagai komponen dalam form penilaian tersebut. Analisis sistem manajemen kinerja selanjutnya adalah rater. Rater atau penilai yang ditetapkan oleh perusahaan sudah tepat dan efektif. Hal ini dikarenakan yang menjadi rater tersebut adalah atasan langsung yang setiap harinya berinteraksi dan bekerja langsung dengan karyawannya. Sistem penilaian juga sudah cukup memadai untuk memfasilitasi penilaian rater dikarenakan setiap aspek yang dibutuhkan oleh rater sudah tercantum dalam form penilaian PT Titan Infra Energi. Analisis sistem manajemen kinerja selanjutnya ada pengolahan nilai akhir. Pengolahan nilai akhir sudah cukup tepat dikarenakan sudah melalui hampir seluruh tahapan proses penilaian. Analisis sistem manajemen kinerja selanjutnya ada konsistensi. Implementasi sistem manajemen kinerja PT Titan Infra Energi sudah cukup konsisten. Hal ini dapat dilihat pada implementasi sistem manajemen kinerja PT Titan Infra Energi sudah membekali para penilai atau atasan dengan training pengawasan operasional yang dimana ada pengawasan operasional pertama, pengawasan operasional pemadya, dan pengawas operasional utama. Para rater juga bukan hanya dari atasannya saja, namun karyawannya juga menilai diri sendiri. Analisis sistem manajemen kinerja selanjutnya ada efektivitas. Menurut kelompok kami, implementasi sistem manajemen kinerja yang diterapkan oleh PT Titan Infra Energi sudah cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari tahapan-tahapan siklus manajemen kinerja yang sudah terpenuhi. Sistem penilaian akhir yang berorientasi pada pemberian reward berupa gaji dan bonus juga memberikan peningkatan motivasi dan sikap kerja pada karyawan PT Titan Infra Energi dalam mencapai target perusahaan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sistem manajemen kinerja pada PT Titan Infra Energi. Kelebihannya yang pertama, banyaknya training yang diterapkan. Selanjutnya ada penilaian kinerja yang dilakukan oleh diri sendiri yang kemudian direview dan direvisi oleh atasan. Kelebihan selanjutnya adanya monitoring karyawan dan pelaporan progres pada meeting setiap minggunya. Selanjutnya, sistem penilaian kinerja yang berorientasi pada pemberian reward berupa gaji dan bonus kepada karyawan. Selain itu ada kekurangan dari sistem manajemen kinerja PT Titan Infra Energi, yaitu hanya terdapat satu form penilaian kinerja dengan aspek dan kriteria penilaian yang sama untuk keseluruhan jabatan di perusahaan. Kesimpulan, menurut kelompok kami, implementasi sistem manajemen kinerja pada PT Titan Infra Energi sudah cukup baik dan efektif. Namun, karena hanya terdapat satu form penilaian untuk keseluruhan jabatan, maka penilaian tersebut rentan terhadap relevansi aspek penilaian. Seperti yang didefinisikan oleh Sings dalam Triad Mojo 2018, bahwa sistem penilaian yang telah memiliki standar aspek tertentu akan memiliki relevansi lebih besar pada beberapa pekerjaan dibandingkan yang lainnya.
Misalnya, aspek inisiatif bisa jadi tidak terlalu krusial dalam pekerjaan yang memiliki struktur yang ketat. Selanjutnya ada saran dan rekomendasi. Berdasarkan kesimpulan di atas, kelompok kami berpendapat bahwa sistem penilaian yang digunakan oleh PT Titan Infra Energi dapat dikembangkan dengan menggunakan metode 360 degree. Metode 360 degree feedback adalah metode penilaian kinerja yang dilakukan oleh banyak pihak sehingga hasil yang diperoleh diharapkan lebih jujur, adil, dan tepat sasaran. Alasan kelompok kami merekomendasikan metode ini dikarenakan PT Titan Infra Energi adalah perusahaan besar yang memiliki kepentingan besar dengan stakeholders dan pemerintahan. Diharapkan dengan digunakannya metode ini, penilaian kinerja pada karyawan dapat menghasilkan hasil yang lebih spesifik dan lebih meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya kinerja mereka bagi stakeholders. Menurut Ali, dalam Ramadan 2021, penilaian kinerja ini terdiri dari 5 komponen, yaitu self-appraisal, manager review, peer review, subordinates, appraising manager, dan yang terakhir adalah customer review. Selanjutnya ada contoh implementasi. Nama jabatannya adalah Superintendent HCGS. Struktur organisasinya ada pada Departemen HCGS atau Human Capital General Service. Job description dari jabatan Superintendent HCGS yaitu yang pertama ada memastikan terlaksananya kegiatan program sumber daya manusia, kepersonaliaan dan hubungan perusahaan dengan karyawan, masyarakat sekitar, dan pemerintah berjalan sesuai rencana di seluruh area kerja sesuai aspek K3LH. Selanjutnya ada memastikan terlaksananya kegiatan program pemenuhan kebutuhan sarana umum atau General Affairs dan penanganan keluhan fasilitas perusahaan berjalan sesuai rencana di seluruh area sesuai aspek K3LH. Kemudian ada job specifications. Yang pertama adalah minimal S1 psikologi atau hukum. Selanjutnya adalah pengalaman kerja minimal 2 tahun pada bidang yang sama. Selanjutnya, memiliki kemampuan teknis seperti pengetahuan, pengalaman di bidang SDM. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan psikologis seperti sifat tanggap, disiplin, jujur, intelijensi baik, motivasi kerja baik, mampu bekerja di bawah tekanan, jiwa kepemimpinan kuat, bisa mengarahkan atau mengembangkan seseorang, selalu berpikir positif dan optimis, tegas dalam mengambil keputusan, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Performance standar dari jabatan Superintendent HCGS yaitu salah satu target performance manajemen jabatan Superintendent HCGS adalah koordinasi dengan user departemen terkait pengajuan pembayaran tenaga kerja per 2 minggu untuk memastikan jumlah tenaga kerja dan jumlah hari kerja sesuai dengan yang di lapangan. Kemudian rater dari Superintendent HCGS yaitu dilakukan oleh manajer dan direktur. Selanjutnya adalah insight. Insight yang kami dapatkan selama proses penyusunan laporan evaluasi ini adalah kami menjadi lebih paham mengenai siklus manajemen kinerja yang tentunya sangat beragam dan banyak sekali komponen-komponen yang harus diperhatikan. Kami juga menjadi lebih paham cara mengimplementasikan sistem manajemen kinerja dengan maksimal. Kelompok kami juga menyadari bahwa tidak ada metode yang sempurna dalam sistem manajemen kinerja. Semua metode yang digunakan adalah penting dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Baik, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.